Relawan PSR gelar konsolidasi terakhir untuk memenangkan Prabowo Gibran di kontestasi politik 2024. Relawan Prabowo Sahabat Rakyat menggelar konsolidasi terakhir untuk memberikan masukan secara teknis bagaimana para relawan PSR harus bekerja di lapangan, bagaimana mereka harus mendatangi masyarakat dengan cara-cara mengedepankan etika sopan santun, merangkul masyarakat, dan menyampaikan program-program dari Prabowo Gibran apabila mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Hal tersebut diutarakan VP Amuranto sebagai Ketua Umum Prabowo Sahabat Rakyat atau PSR saat memimpin rapat konsolidasi pada Rabu 17 Januari kemarin yang bertempat di Gedung Sekretariat PSR Manado. Menurut VP, PSR ini terbentuk sejak bulan Juni 2023 yang terbentuk berdasarkan hasil kesepakatan dari organisasi kemasyarakatan non-partai dan juga beberapa kelompok relawan Prabowo, sehingga mereka membuat satu kesepakatan untuk membentuk organisasi relawan Prabowo Sahabat Rakyat. Mengapa dinamakan Prabowo Sahabat Rakyat? Karena diharapkan nama ini lebih mendekatkan pada Pak Prabowo dengan masyarakat. Diketahui, PSR ini telah turun ke masyarakat dengan mendatangi simpul-simpul masyarakat dan memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana Prabowo sebagai calon presiden yang terbaik yang mampu memimpin Indonesia ke depan. VP juga mengatakan, relawan PSR ini bekerja dengan setulus hati untuk memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden. Mereka tanpa pamrih dan iming-iming imbalan atau tanpa dibayar, tapi dengan keikhlasan hati bekerja untuk memenangkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden di kontestasi pemilu 2024 yang akan dijagokan sebagai presiden dan wakil presiden. Ia pun mengaku prihatin dengan adanya berita-berita hoaks yang beredar yang berasal daripada elit-elit politik untuk menjatuhkan Prabowo Gibran. Menurut VP, seharusnya mereka bersifat arif dalam menyampaikan sesuatu. Jangan menyampaikan hal yang berbau hoaks, karena hal itu akan berbalik kepada pejabat tersebut. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa ditutupi karena dengan cepat bakal beredar ke media. Karenanya ia menghimbau kepada semua yang terlibat dalam kegiatan politik ini agar melaksanakan pesta demokrasi ini dengan santun dan riang gembira, serta mengajak masyarakat untuk menjauhi perpecahan dan tetap bersatu sebagai warga Indonesia, karena di Sulut ini torang semua basudara. PSR ini juga yakin dan optimis bahwa Prabowo Gibran bakal menang sekali putaran dalam kontestasi pemilu 2024. Kegiatan pada siang hari ini kita laksanakan, ini sebenarnya sebagai kegiatan untuk mengkonsolidasikan terakhir para relawan, meskipun saya lihat belum begitu banyak yang hadir, tetapi sudah cukup lumayan ya yang ikut pada sore hari ini. Ini sebenarnya kita laksanakan untuk lebih memberikan masukan secara teknis, bagaimana mereka harus bekerja di lapangan, bagaimana mereka harus mendatangi masyarakat, dan dengan cara-cara tentunya mendepankan etika sopan santun, kita merangkul masyarakat, menyampaikan program-program dan kebijakan dari Pak Prabowo nanti apabila beliau terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sebenarnya PSR ini terbentuk sejak bulan Juni 2023. Ini sebenarnya ada hasil kesepakatan dari rekan-rekan semua yang tentunya non-partai ya, kita dari organisasi kemasyarakatan yang ada, kemudian dari ada beberapa juga kelompok relawan yang sudah ada. Kemudian kita bersepakat untuk membentuk satu organisasi relawan yang disebut dengan Prabowo Sahabat Rakyat. Kenapa Prabowo Sahabat Rakyat? Dengan harapan nama ini lebih mendekatkan Bapak Prabowo dengan masyarakat yang ada tentunya. Mungkin demikian. Apa aja yang sudah dilakukan oleh PSR saat ini Pak untuk memenangkan Prabowo Gibran? Jadi kegiatan dari relawan Prabowo Sahabat Rakyat atau sering disingkat dengan PSR, kita ini tentunya sudah turun ke masyarakat, terutama kita datangi simpul-simpul masyarakat yang tentunya boleh kita memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana Bapak Prabowo yang merupakan calon yang kita anggap terbaik saat ini, yang mampu memimpin Indonesia ini lebih maju ke depan tentunya. Dan tentunya relawan ini bekerja dengan ketulusan hati. Mereka tanpa pamrih, tanpa dengan iming-iming imbalan atau tanpa dengan harus dibayar,
tetapi mereka dengan keikhlasan hati mereka bergerak untuk memenangkan Bapak Prabowo dan Mas Gibran di kontestasi nanti di pemilu tahun 2024 untuk kita jagokan sebagai presiden dan wakil presiden. Oke Pak, ada satu yang menarik yang ditanyakan terkait hoax dari elit-elit politik yang menunjukkan pasangan Prabowo Gibran gitu. Kalau saya menyikapi itu, saya ikut prihatin ya. Sebenarnya seorang pejabat publik, bahkan pemimpin partai, harusnya mungkin bersikap lebih arif ya, dengan menyampaikan hal-hal yang baik tentunya. Jangan menyampaikan hal-hal yang berbau hoax atau kebohongan, karena terus terang aja nanti akan kembali kepada pejabat tersebut. Karena terus terang sekarang ini tidak ada yang bisa kita tutupi. Berita apapun pasti sudah beredar ke media, dan mereka sudah tahu profil sebenarnya Bapak Prabowo seperti apa. Jadi ketika kita membuat berita yang atau menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan realita yang ada, itu nanti akan berbalik menjadi blunder akhirnya. Dan tentunya ya saya juga menghimbau kepada kita semua yang terlibat dalam kegiatan politik ini, marilah kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan santun, dengan riang gembira. Kita mengajak masyarakat sehingga tentunya tidak ada lagi perpecahan di antara kita untuk mendukung siapa dan mendukung siapa. Kita adalah satu sebagai warga negara Indonesia yang ada di Sulut ini, orang semua basudara. Saya sudah yakin dan optimis bahwa Bapak Prabowo dan Mas Gibran akan menang di pemilihan presiden dan wakil presiden ini. Karena meskipun kami secara melaksanakan survei, tetapi kita meyakini bahwa semua masyarakat yang kita datangi, bahwa mereka itu senang dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dari Manado, Provinsi Sulawesi Utara, tim MMC TV mengabarkan.